Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arsetia. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjawab tentang tugas dari akuntansi, yaitu perusahaan dagang, tentang metode periodik dan perpetual. Warung Serba Batik 81 merupakan atau disingkat Warseba, yang selama bulan Desember 2020 Warseba mencatat beberapa transaksi di bawah kayak berikut. Tapi di sini saya akan menjawabnya tentang bagaimana menggunakan metode perpetual. Untuk perpetual itu sendiri itu adalah mencatat transaksi pada saat pencatatan itu berlangsung, atau misalnya mencatat langsung, misal kita membeli barang itu akan dicatat sebagai barang itu sendiri, bukan sebagai pembelian. Oke, kita akan lanjutkan dengan menjawab kasus dari warung Serba Batik 81 dengan metode perpetual. Oke, untuk siklus yang pertama itu jurnal umum. Ini mencatat beberapa transaksi yang terjadi pada satu periode. Ya, jadi kita akan menjawab di periode Desember 2020. Oke, pada kasus yang pertama, tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember itu sebesar 2.400. Nah, beban sewa ini akan termasuk di transaksi beban sewa dan KSBNI, karena membayar sewa toko itu akan termasuk beban sewa. Itu beban sewa termasuk benua beban yang jika bertambah akan berada di debit, itu sebesar 2.400. Karena sudah membayar sewa toko, otomatis kas juga akan berkurang, itu sebesar 2.400 yang berada di kredit. Oke, selanjutnya pada kasus yang kedua, tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi karena sudah jelaskan pada video pertama, yaitu tentang termin kredit dan FOB shipping point. Jadi pada kasus yang kedua, tanggal 3 Desember ini termasuk persediaan barang dagang dan utang dagang. Inilah letak perbedaan antara perpetual dan periodik. Kalau periodik kita menulis di situ sebagai pembelian, tapi di sini ditulis sebagai barang yang dibeli. Misal berapa harga barang yang dibeli, jadi ditulis sebagai barang itu sendiri yang dimasukkan ke dalam gudang, itu sebesar 21.600. Dan karena kita membeli secara kredit, maka utang dagang otomatis akan bertambah yang akan berada di kredit, karena utang dagang termasuk di benua utang, jika bertambah akan berada di kredit. Dan persediaan barang dagang ini termasuk di benua harta yang jika bertambah akan berada di debit. Oke, segitu. Selanjutnya pada kasus yang ketiga, pada nomor 4, tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, karena tadi itu sesuai dengan FOB shipping point, yaitu biaya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Karena kita yang membeli barang, maka kita juga akan membayar ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini akan termasuk di persediaan barang dagang, karena ini akan menambah harga barang tadi yang pada transaksinya sebelum dibeli. Maka persediaan barang dagang juga akan bertambah sesuai dengan harga untuk mendapatkan barang yang kita beli itu. Jadi persediaan barang dagang bertambah itu sebesar 500, dan kas kita akan kurang karena kita membayar ongkos kirim sebesar 500 juga, karena kas ini termasuk di benua harta yang jika akan berkurang akan berada di kredit. Oke, gitu. Selanjutnya pada transaksi yang keempat, tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin 2/10 N/30
FOB shipping point senilai 8.500. Beban pokok penjualan barang dijual tersebut adalah 5.000. Nah, pada kasus yang keempat ini, tanggal 6, ini termasuk piutang dagang karena menjual secara kredit. Jadi piutang dagang termasuk benua harta yang jika bertambah akan berada di debitnya sebesar 8.500. Dan karena di sini termasuk penjualan, maka ini penjualan ini termasuk benua pendapatan jika bertambah akan berada di kreditnya. Jadi 8.500 ini akan berada di kredit. Oke. Dan untuk beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang, untuk persediaan barang dagang ini adalah harga barang yang berada di dalam gudang itu sendiri. Sementara beban pokok penjualan itu adalah misalnya untuk beban biaya produksi atau harga modal dari barang yang kita jual itu. Jadi maka itu disebut harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan atau harga modal dari barang yang kita jual. Tapi untuk persediaan barang dagang itu adalah harga barang itu yang siap dijual tapi belum dijual. Oke. Jadi beban pokok penjualan itu akan bertambah itu sebesar 5.000 karena ini termasuk benua beban. HPP ini yang jika bertambah akan berada di debit, dan untuk persediaan barang ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan termasuk di benua kredit, akan berada di kredit, jadi 5.000. Oke. Selanjutnya transaksi berikutnya itu sebesar nomor 5, yaitu tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Nah, di sini sama dengan di periodik ini kas kita akan bertambah karena menerima pelunasan, dan piutang dagang kita juga akan berkurang karena sudah melakukan pelunasan dari Bapak Adi Gunawan sendiri. Nah, jadi kas BNI ini bertambah karena kas ini berada di benua harta, jika bertambah akan berada di debit, jadi di debitnya 8.900, dan piutang dagang karena piutang dagang ini juga benua harta tapi dia berkurang akan berada di kredit, jadi 8.900 yang piutang dagang ini berada di kredit 8.900. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-6 tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember sebesar 27.200 dengan beban pokok penjualan itu sebesar 16.000. Jadi di sini kita menjual barang jadi utang mana tadi nih, kasus berapa, kasus ke-6. Jadi karena kita sudah menjual barang secara tunai dari tanggal 1 tanggal 10 itu di toko, itu didapatkan sebesar 27.100 karena secara tunai uang di kas kita otomatis akan bertambah. Dan karena kita sudah melakukan penjualan secara tunai, otomatis penjualan kita juga bertambah, itu di kredit sebesar 27.200. Dan untuk beban pokok penjualannya itu HPP itu akan bertambah juga, itu harga asli produk yang kita jual itu sekitar 16.000, dan persediaan barang dagang kita yang berada di gudang itu sekitar 16.000 juga akan keluar yang sudah dijual. Jadi gitu, akan berada di kredit, dan beban pokok penjualan ini akan berada di debit. Selanjutnya pada kasus nomor 7 melunasi hutang pembelian pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini karena kita sudah melakukan pelunasan hutang pada tanggal 3 Desember, otomatis utang dagang kita juga akan kurang. Ini utang dagang ini termasuk di benua utang. Jika benua utang itu berkurang akan berada di debit. Nah, jadi utang dagang berkurang itu sebesar 2.600 berkurang berada di debit. Oke, untuk persediaan barang dan kas ini, persediaan barang dagang ini maksudnya ini adalah diskon. Jadi harga harga tanggal 3 Desember persediaan barang dagang tersebut 21.600 itu harganya berkurang karena
karena persediaan barang dagang berkurang itu berada di kredit, dan juga harga yang tadi itu 21.600 itu berkurang karena adanya diskon, jadi persediaan barang dagangnya ikut juga berkurang, jadi dihitungnya berkurang walaupun itu harganya barang itu tetap, tapi harganya tetap berkurang karena adanya diskon. Karena ada diskon, kas kita juga ikut berkurang, tapi tidak sesuai dengan utang dagang karena ada diskon, jadi kas PNI juga berkurang itu sebesar 21.168 yang berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-8 tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Untuk beban pokok penjualan yang diretur adalah 900. Nah, di sini Galeri Hatmini meretur, tadi kan dia membeli sebesar 8.500. Nah, tapi sekarang dia meretur barang itu sebesar 1.500. Jadi tadi harga yang kita jual 8.500 berkurang menjadi 7.000 karena dia sudah meretur barangnya ke penjualan ke kita. Jadi otomatis retur dan potong penjualan itu menjadi kurang, jadi menjadi 1.500 yang berada di debit, karena retur dan potong penjualan ini termasuk di bunga pendapatan yang jika berkurang akan berada di debit, dan karena dia meretur barang otomatis piutang dagang kita juga berkurang yang berada di kredit. Nah, karena piutang dagang ini termasuk benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, untuk persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan ini juga ikut berkurang. Tapi persediaan barang dagang ini karena tadi sudah dibeli tapi dikembalikan, otomatis persediaan barang dagang kita ini kembali ya, artinya nambah. Jadi persediaan barang ini termasuk punah harta yang jika bertambah akan berada di debit. Dan beban pokok penjualan karena tidak jadi terjual, otomatis tidak menjadi beban pokok produksi atau beban pokok modal. Jadi beban pokok modal terjadi, maka jika beban itu berkurang akan berada di kredit. Nah, ini dia tulislah 900 di kredit untuk beban pokok penjualannya itu sendiri. Oke. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember dan transaksi yang ke-9 tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Nah, ini sama dengan di periodik. Ini termasuk beban iklan, dan juga kas BNI beban iklan akan berada di debit karena termasuk beban, dan kas BNI akan berada di kredit karena termasuk harta. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-10 tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nah, karena tadi Galeri Hatmini itu karena dia sudah meretur barang, jadi otomatis piutang dia itu hanyalah 7.000. Jadi piutang dagang kita berkurang karena sudah melakukan pelunasan itu sebesar 7.000, dan karena dia hanya melunasi sekitar 7.000 karena itulah hutang dia karena sudah berkurang 7.000, kas kita bertambah sebesar 7.000 yang akan berada di debit karena ini harta, dan piutang dagang ini akan berkurang karena ini harta akan diletakkan di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-11 membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800 tanggal 19 Desember ini. Kini pembelian barang. Jadi otomatis seperti yang saya jelaskan tadi, perpetual ini pembelian itu langsung dijadikan berbentuk dihitung sebagai barang. Jadi harta barang kita bertambah dan akan dimasukkan dalam gudang, yaitu sebesar 11.800, dan karena sudah melakukan pembelian otomatis kas kita juga akan berkurang, yaitu sebesar 11.800 karena ini termasuk benua harta. Persediaan barang itu bertambah itu sebesar 11.000 akan berdebit, dan kas itu berkurang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada kasus yang ke-12 tanggal 19 Desember juga melunasi hutang pembelian kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa diskon. Nah, ini kemungkinan terjadi pada transaksi kita ngutang pada bulan sebelumnya. Jadi kita melunasi pada bulan ini, otomatis utang dagang kita juga akan berkurang. Utang dagang itu termasuk di benua utang yang jika berkurang akan berada di debit, jadi ditulis 9.000 di sini, dan kas kita berkurang juga karena melunasi hutang akan berada di kredit juga karena ini termasuk harta. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-13 yaitu tanggal 20 Desember
menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit yaitu 1/10, N/30, FOB shipping point senilai 26.000 dengan beban pokok penjualan 13.200. Nah, kita menjual barang, otomatis menjual secara kredit, yaitu piutang dagang kita bertambah karena kita menjual secara kredit. Jadi piutang dagang termasuk harta yang akan berada di kredit jika bertambah itu sebesar 26.000, dan penjualan itu akan bertambah ya, karena termasuk pendapatan jika bertambah akan berada di kredit 26.000. Selanjutnya pada beban pokok penjualan ini karena kita harga modal dari barang yang kita jual itu adalah sekitar 13.000, jadi harga produksi itu 13.000 akan bertambah menjadi beban pokok atau harga pokok penjualan bertambah sebesar 13.200 yang akan berada di debit karena ini termasuk beban. Dan karena kita sudah menjual barang dengan harga modal 13.000, otomatis persediaan barang dagang kita juga itu berkurang karena itu harga modal yang berada di gudang, jadi 13.200 berkurang karena ini harta akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-14 tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember senilai 11.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos akan ditagihkan sebagai piutang. Jadi otomatis 26.000 ini piutang ibu ini juga ibu butik Konstantia ini itu bertambah dari tadinya 26.000 menjadi 27.100 karena kesepakatan FOB shipping point itu ongkos kirimnya itu ditanggung oleh pembeli, tapi karena kita sebagai penjual kita nalangkan, dia minta talangkan, jadi kita talangkan dia tolong untuk duit ongkos kirimnya itu sendiri. Nah, jadi otomatis piutang dagangnya akan bertambah karena piutang dagang bertambah termasuk jumlah harta akan bertambah di debit itu sebesar 1.100 karena kita nalangkan dia, jadi otomatis kas itu akan berkurang itu sebesar 1.100 yang berada di kredit karena ini termasuk harta. Selanjutnya pada transaksi yang ke-15 tanggal 21 Desember kas di BN menerima pelunasan piutang dari Bapak Digi Nurdiansyah atas penjualan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Tanpa diskon penjualan. Nah, di sini artinya kita melunasi hutang Bapak Diki Nurdiansyah itu melunasi hutang dengan kita pada bulan lalu, yang dia ngutang pada bulan lalu. Jadi dia melunasi hutang, otomatis kas kita akan bertambah karena menerima pelunasan hutang itu sebesar 17.600 karena ini beruang harta akan berada di debit, dan piutang dagang karena sudah melunasi hutang, otomatis piutang dagang kita juga akan kurang sebesar 17.600 yang akan berada di kredit karena ini termasuk harta juga. Selanjutnya pada transaksi yang ke-16 tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basinta dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping destination sebesar 20.000. Nah, FOB destination ini ditanggung oleh penjual ongkos kirimnya. Jadi karena kita membeli, jadi penjual yang menanggung ongkos kirim. Jadi kita tidak ada beban ongkos kirim lagi di sini. Walaupun ini perpetual tidak tertulis, tapi tidak ada itu lagi. Tidak ada biaya tambahan. Jadi akun yang bertambah adalah persediaan barang dagang karena kita sudah tadi membeli barang yaitu batik 40 lusin, jadi sekitar 20.000 akan bertambah karena ini harta akan bertambah di debit, dan utang dagang kita akan bertambah juga karena ini termasuk utang akan bertambah di kredit itu sebesar 20.000 juga. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-17 meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat pada produksi. Nah, karena tadi kita membeli 40 lusin, maka 40 lusin itu 20.000, maka
1% dari 40 lusin itu sama dengan 1 lusin 4 lusin. Jadi 1 lusin 4 lusin itu sama dengan harga 2000. Nah, jadi otomatis karena kita sudah meretur, otomatis utang dagang kita juga berkurang karena kita tadi sudah meretur 2000 dari ke penjahit Basita, dan juga retur karena kita tidak menjadi tadi kita membeli barang masuk ke persediaan barang dagang, otomatis 2000 dari persediaan barang dagang itu kita ambil lagi untuk dikembalikan ke penjahit itu. Oke, persediaan barang dagang kita juga akan berkurang itu sebesar 2000. Oke, yang berada di kredit karena ini termasuk harta. Selanjutnya pada transaksi yang ke-18 tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Evilena membeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang yang diretur adalah 700. Nah, karena dia meretur barang, jadi retur dan potongan penjualan kita gitu, jadi penjualan kita akan berkurang karena dia tadi meretur, jadi tulis retur dan potongan penjualan akan berada di debit karena termasuk pendapatan, jika berkurang akan berada di debit. Oke, gitu ya. Dan karena dia meretur, otomatis kita harus mengembalikan barang dia yang sudah dibayar secara tunai, jadi otomatis kasih kita juga akan berkurang, itu sebesar 1.200 juga yang akan berada di kredit karena ini termasuk harta. Mana tadi itu? Oke, untuk persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan sendiri, karena tadi dia sudah meretur atau mengembalikan barang yang dia sudah beli, otomatis persediaan barang dagang kita juga akan bertambah karena dia sudah mengembalikan barang yang dia beli. Jadi, dan juga beban pokok penjualan itu tidak jadi terjadi, maka beban pokok penjualan itu termasuk beban yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, itu ya kira-kira. Selanjutnya pada transaksi yang ke-19 tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan itu sebesar 7.600 dan staf administrasi sekitar 4.800. Nah, jadi beban gaji penjualan ini termasuk di benua beban ya, jika bertambah kembali debit, jadi beban gaji penjualan itu tadi bertambah sekitar 7.600 dan beban gaji administratif juga benua beban yang jika bertambahkan debit jadi 4.800 sama-sama menjadi debit. Dan juga karena kita untuk membayar gaji tersebut maka kas kita akan berkurang untuk melakukan kurang, jadi kita totalkan dari dua gaji tersebut jadi 12.400. Jadi kas di BNI kita berkurang itu sebesar 12.400 yang berada di kredit karena ini termasuk harta. Oke, selanjutnya pada kasus yang ke-20 tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas struk, label harga dan lain-lain sebesar 800. Nah, ini termasuk perlengkapan toko karena karena kita sudah membeli perlengkapan toko ini bukan barang dagang itu dijual, jadi untuk perlengkapan toko, jadi ini termasuk perlengkapan toko ya. Ini termasuk harta yang jika bertambah kepada debit itu sebesar 800 karena kita membeli tadi, otomatis kas kita juga akan berkurang itu sebesar 800 yang akan berada di kredit. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-21 tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Aditya Kapwa Nusastia dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750 dengan beban pokok penjualan 11.250. Oke, jadi di sini karena kita menjual secara kredit, otomatis piutang dagang juga akan bertambah. Dan juga penjualan kita juga akan bertambah juga, jadi piutang dagang bertambah kembali debit dan penjualan akan berada di kredit yang bertambah. Oke, 18 untuk beban pokok penjualan karena kita tadi sudah melakukan penjualan, jadi beban pokok penjualan kita itu
juga bertambah karena biaya produksi hardlock atau harga modal itu akan bertambah, tidak menjadi beban. Jadi harga pokok jalan 11.250 dan karena kita sudah menjual barang, otomatis harga modal dari barang tersebut yaitu yang ada di gudang itu dikeluarkan jadi sekitar 11.250 karena persediaan termasuk harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Selanjutnya pada transaksi yang ke-22, 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi dia membayar utang tadi yang saya bilang itu 27.100 tuh, jadi dia sudah melunasinya sekarang sekitar 27.200. Ini juga tidak akan mendapat diskon karena lebih dari 10 hari. Seperti yang Bapak bilang, hari untuk mendapatkan diskon itu dimulai dari hari pertama sampai hari ke-10. Hari pertama dia ngutang itu dihitung sebagai hari pertama. Oke. Karena kalau di sini sebagai hari ke-11 dengan 30 ini. Oke. Karena tadi itu dia melunasi utang, otomatis kas kita juga akan bertambah itu sebesar 27.100 yang berada di debit karena itu masuk harta, dan piutang dagang karena melunasi utang akan berada di kredit karena ini termasuk harta, jika berkurang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang terakhir yaitu D3 tanggal 30 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Besita. Ini sama juga tidak dapatkan diskon, tapi ini kita yang tadi kita membeli itu jadi otomatis utang melunasi pembelian kita melunasi pembelian kita itu otomatis utang dagang itu juga akan berkurang. Dan juga karena sudah melunasi utang, otomatis kita mengeluarkan uang untuk itu, jadi kas kita juga akan berkurang sebesar 18.000. Utang dagang juga akan berkurang juga sebesar 18.000 juga yang berada di debit, dan kas juga ada di kredit. Oke, setelah ditotalkan itu sebesar 314.600 total transaksi pada metode perpetual. Untuk buku besarnya sendiri, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Intinya di sini seperti yang metode periodik. Jadi jika ini berbeda tempat dengan transaksinya, misalnya ini dan ini, maka akan dikurang. Oke, ini berada di kredit transaksinya. Oke, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar pada metode perpetual ini karena pada metode periodik ini sudah cukup panjang saya menjelaskannya. Namun pada metode periodik perpetual saya akan jelaskan secara singkat. Jadi ini dikurang ini menjadi ini, gitulah intinya. Jadi kalau ini kan sama-sama debit, ini ditambah. Intinya dia ini ngambil ini ngambil dari saldo pada daftar saldo yang sudah disiapkan pada soal. Ya, di kas nih di debit aja saldonya. Saldonya itu sebesar 21 sama juga. Nah, gitulah. Teruslah, namun di sini ini untuk kas ini sama dengan periodik, dan juga piutang dagang sama juga dengan periodik. Namun bedanya di sini persediaan barang dagang kita transaksinya lebih banyak karena di sini langsung dihitung sebagai pembelian itu sebagai persediaan barang dagang, dan juga menjual itu persediaan barang dagang kita juga akan berkurang. Begitu juga. Jadi di sini persediaan barang dagang pada sebelumnya bulan lalu itu sudah 200, tanggal 3 Desember itu ada juga pertambahan persediaan barang dagang sebesar 21.000. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember ada tambahan biaya untuk persediaan barang itu sebesar 500. Untuk tanggal 6 Desember ini ada pengurangan persediaan barang itu penjualan. Untuk 10 Desember juga ada pengurangan ini untuk penjualan. Tanggal 12 Desember ini juga ada pengurangan untuk diskon, pengurangan harga untuk dari harga ini. Untuk tanggal 12 ini ada pertambahan persediaan barang. Tanggal 19 juga ada tambahan persediaan barang. Tanggal 20 ada pengurangan persediaan barang. Tanggal 21 ada pertambahan 20.000 persediaan barang dagang. Tanggal 24 ada pengurangan sekitar 2.000 persediaan barang dagang. Tanggal 26 ada pertambahan persediaan barang dagang, dan tanggal 30 ada pengurangan
persediaan barang dagang. Jadi total persediaan barang dagang itu ada 208.418. Nah, untuk yang lain ini sama dengan metode periodik tadi. Saya jelaskan dulu, sudah saya jelaskan utang dagang itu sama dengan metode periodik. Untuk penjualan juga sama, dan potongan penjualan juga sama, diskon penjualan juga sama. Nah, tapi untuk beban pokok penjualan ini juga ada berbeda dengan periodik, karena periodik tidak langsung mencatat sebagai beban pokok penjualan yang sudah terjual barang itu. Nah, jadi ini ada barang yang terjual itu sekitar 5.000, jadi bertambah ini barang yang terjual, biaya produksi yang terjual itu harga modal itu sebesar 600.000 juga. Namun di sini ada peraturan barang sekitar 900 pada tanggal 14 Desember ini. Namun tanggal 20 Desember juga ada penambahan barang dagang juga, penjualan barang dengan harga modal 13.200. Tanggal 26 ini ada peraturan juga sekitar 700 untuk 30 Desember. Jadi ada sekitar penjualan barang dagang dengan harga modal sekitar 11.250. Jadi total dengan tambahan bulan lalu itu sebesar 565.005 juga. Oke, untuk yang lain ini sama semua. Nah, setelah kita mendapatkan semua total tadi itu, kita pindahkan di neraca saldo. Oke, neraca saldo kita akan menyeimbangkan apakah benar atau tidak setelah kita totalkan tadi. Nah, setelah kita memindahkan semuanya dari total kas 8.000 ini sama nih, walaupun ini beda dengan metode periodik, cuma sebenarnya intinya akan kurang lebih isinya dengan cara yang sama, cuman dengan isi yang berbeda antara metode itu perpetual. Nah, selanjutnya pada penyesuaian kita akan menyesuaikan di akhir periode. Nah, hasil perhitungan fisik persediaan toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238, selisih persediaan barang disesuaikan dengan akun harga pokok penjualan. Nah, ini kita akan menyesuaikan dengan harga pokok penjualan kita yang tadi itu sekitar beban pokok penjualan kita itu sekitar 565.050, dan juga persediaan barang kita itu sekitar 208.418. Nah, maka disesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan dengan perhitungan fisik, karena ini kita akan mempatukan pada perhitungan fisik juga. Namun di metode perpetual ini, karena kita sudah mencatat persediaan barang dagang kita, walaupun tidak sama dengan perhitungan fisik, tapi ini kan lebih mudah untuk menyesuaikannya. Jadi kita akan untuk menambahkan, misalnya ini kelebihan karena lebih persediaan barang dagang yang dicatat, namun yang di gudang ini adalah segini, maka kita akan mengurangi persediaan barang dagang kita yang akan kita tulis di kredit. Dan yang akan ditulis di debit? Karena persediaan barang dagang pada pencatatan berkurang, otomatis beban harga pokok akan menghilang. Jadi beban harga pokok penjualan kita akan bertambah. Untuk menyesuaikannya menjadi begini. Nah, 12.180 dan juga 12.840. Ini beban harga pokok penjualan bertambah, namun persediaan barang dagang kita berkurang untuk menyesuaikan dengan barang yang ada di gudang. Nah, untuk penyesuaian ini akan saya jelaskan ulang karena di penyesuaian ini cukup ribet, walaupun sama dengan metode periodik, tapi Nah, saya akan menjelaskan ulang untuk penyesuaian ini, karena tidak terlalu lama, ataupun walaupun ini sulit, tapi ini harus
dirincikan secara benar. Jadi beban asuransi itu diambil dari asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, jadi karena sudah sepakai 1 tahun, jadi asuransi dibayar di muka ini akan dibagi 3. Bagi 3, 5.675 dibagi 3 sama dengan 1.875. Beban asuransi ini termasuk di pengguna beban yang jika bertambah akan beri debit. Untuk asuransi diberi muka ini termasuk harta yang jika akan berkurang karena sudah satu periode 1 tahun, maka berkurang 1 tahun, maka sebesar 1.875 itu berkurang untuk pembayaran dibayar di mukanya untuk asuransi sendiri. Nah, untuk perlengkapan toko perisai 1.500. Nah, untuk mendapatkan angka 1.500, maka kita akan mencari perlengkapan toko itu berapa sih angka yang dikurang. 4.600 dikurang berapa sama dengan 1.500. Nah, dapatlah angka 3.100. Nah, untuk beban perlengkapan yang sudah habis itu dijadikan sebagai beban perlengkapan toko, dan karena sudah jadi beban, otomatis perlengkapan kita juga akan berkurang sebesar 3.100 yang berada di kredit. Nah, masuk harta ini. Selanjutnya pada nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dengan nilai sisa 5.300. Wah serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, di sini kita lihat di neraca saldo peralatan toko itu dengan harga 156.500, itu kita kurangkan saja dengan nilai sisa itu sebesar 5.300. Setelah kita kurangkan, itu mendapatkan hasil sekitar 151.200, maka kita akan dibagi 8 untuk mencari per tahunnya. Bagi 8 tahun, maka mendapatkan nilai yaitu sebesar 18.900 menjadi beban depresiasi peralatan toko. Itu termasuk bunga beban karena kembali di debit. Dan untuk akumulasi sendiri itu termasuk di berupa harta karena ini perkiraan penyusutan harga untuk penyusutan peralatan toko itu sendiri. Ya, karena akan berada di kredit, ya penyusutan itu maksudnya berkurang. Harta jika berkurang akan berada di kredit. Nah, untuk yang soal nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019, estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Nah, wasaba menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi di sini tanpa nilai sisa, jadi peralatan kantornya ini dibagi 4 langsung dibagi 4 saja, jadi hasilnya 15.000. Oke. Nah, ini kurang lebih sama, cuma beda antara kantor dan tokonya saja. Oke, untuk beban gaji penjualannya sendiri itu pembayaran gaji untuk lembur. Jadi 4 orang staf penjualan itu per hari, 6 orang staf penjualan itu 6 orang itu bekerja pada 4 hari, digaji per hari itu sekitar 50 per hari untuk 1 orang karyawan. Jadi 6 kali 50 menjadi 300 kali 4 hari jadi 1.200. Jadi gaji penjualan itu 1.200. Nah, dan untuk staf administrasi itu ditambah juga sekitar 20, ini 4 kali 50 200 kali 8 menjadi 800. Nah, dapatlah gaji administrasi 800. Nah, jadi total utang gaji karena gini belum dibayar, jadi termasuk utang gaji termasuk benua utang akan berada di kredit jika bertambah menjadi 2.000. Oke, selanjutnya tanggal 7 31 Desember beban listrik, air, dan telepon toko.
Jadi tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima pada awal Januari 21. Total tagihan itu 182.820 dan dialokasikan sebagai 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Jadi 75% dari 1.840 itu adalah 1.365 dan 25%-nya itu adalah 455. Jadi untuk toko itu 75%, untuk kantor itu 25%. Jadi beban yang masih harus dibayar itu adalah 1.840. Untuk beban yang masih harus dibayar ini termasuk di benua utang karena ada uang yang masih harus dibayar. Jadi utang. Jadi jika hutang bertambah akan berada di kredit. Oke, selanjutnya pada ini transaksi yang ke-8 yang ke-8 itu utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun pinjaman cair tanggal 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga bayi dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, karena kita akan menghitung di akhir tahun maka sampai Desember. Jadi dari Agustus ke Desember itu ada 5 bulan. Jadi yang dihitung sebagai beban bunga beban bunga itu ada 5 bulan itu. Jadi 5 untuk mencari 9% kan per tahunnya 9%. Jadi 9% dari 4.000 adalah sekitar 3.600 dan untuk mencari per bulannya itu dibagi 12 jam sama dengan 300. Jadi per bulannya 300, jadi 300 kali 5 bulan menjadi 1.500. Nah, jadi beban bunganya itu sendiri ada sekitar 1.500 dan utang bunga karena ini bunga ini kita tidak langsung karena belum dibayar kan akan dibayar pada Agustus tahun depan. Jadi otomatis 1.500-nya nanti dimaksud utang bunga. Jadi utang bunga bertambah itu kan berarti kredit karena termasuk benua utang. Oke. Selanjutnya ini buku besar setelah penyesuaian. Ini tambahan satu penyesuaian saja agar menjadi sesuai dengan soal penyesuaian tadi kan tersisa di gudang itu 196.308. Jadi ini total hasilnya. Ini kita sesuaikan dengan 12.180. Oke, untuk lain juga sama dengan apa tuh? Dengan metode periodik, cuman di sini beban pokok penjualannya juga sama tadi dengan barang dagang. Ini HPP-nya cuma ditambah 12.180. Nah, itu saja sih. Lainnya sama. Nah, setelah ini akan sama dengan metode periodik dengan hasil penjumlahannya tadi. Nah, ini sebenarnya sama dengan periodik juga karena setelah dipenyesuaikan itu periodik dan perpetual itu akan sama angkanya di akun-akun itu. Walaupun juga tadi di periodik di setelah penyesuaian ini pembelian, diskon pembelian, potongan pembelian dan juga beban angkut itu di-nolkan. Nah, maka akan sama akunnya. Dan untuk kertas kerja sendiri ini tidak akan saya panjang lebar. Jadi di sini kertas kerja ini adalah saldo berisi neraca saldo. Ini neraca saldo. Ini jurnal penyesuaian. Dan juga ini yang tadi saya jelaskan tadi itu daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tidak ada beda dengan yang tadi saya jelaskan antara neraca saldo, jurnal penyesuaian dan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi ini adalah untuk menjabarkan lebih besarnya semua saldo yang kita tulis pada laporan. Nah, fokusnya di kertas kerja ini adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi ini menggunakan mencari dengan mentotalkan menjadi debit kredit antara benua pendapatan dan benua bebannya. Setelah kita tambahkan maka hasilnya segini. Itu sebesar di debit ada 946.000,
dan di kredit ada sekitar 1.154.150. Jadi total laba bersih kita ada sekitar 208.125. Dan untuk laporan posisi keuangan ini sendiri, ini ada, setelah kita totalkan, ini diambil dari benua harta, benua utang, dan benua modal. Nah, kita ambil, setelah kita totalkan menjadi 534.545, dan untuk di kreditnya ini ada 326.420. Nah, total selisihnya itu sama untuk menjadi laba bersih, dan ini kita totalkan untuk menyamakannya. Oke, tidak banyak di metode perpetual saya jelaskan, hanya itu yang penting. Kalau yang lainnya itu sama. Oke, selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan dulu. Untuk laporan posisi keuangan ini sama dengan periodik, dibagi 3, yaitu ada pendapatan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi itu untuk menghitung antara beban dan pendapatan dalam satu periode untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba atau rugi. Sebenarnya sih sudah tahu sih laporan kertas kerja, cuman ini menjabarkan lebih rincinya lagi. Nah, di sini laporan rugi, pendapatannya ada 1.154.145, dikurang retur dan diskon menjadi 1.100.075 dikurang dengan harga pokok penjualan itu sekitar 577.023 menjadi 223.520. Nah, untuk beban sendiri seperti yang tadi, ada beban usaha, beban penjualan, dan beban administratif. Ini untuk bagian toko, dan ini untuk bagian kantor. Jadi setelah ditotalkan semua beban itu sekitar 315.395. Jadi untuk mendapatkan laba bersihnya itu laba kotor dikurang dengan beban-beban, maka dapatkanlah 208.145. Nah, selanjutnya untuk perubahan ekuitas sendiri, ini sama dengan untuk mengetahui perubahan modal kita setelah ditambah pendapatan. Nah, ini saya tidak tahu kenapa dividen juga tidak dibagi, padahal ini udah akhir tahun. Cuma saya tidak tahu kapan dividen itu dibagi atau sesuai kesepakatan mungkin ya. Jadi di sini total ekuitas kita ada segini. Ini saldo awal sebelum masuk pada Desember, ini ada modal saham segini, saldo laba segini, dan ditambah dengan laba bersih kita ambil dari sini sekitar 208.125. Nah, dan dikurang oleh dividen. Nah, jadi saldo akhir saham kita ada 50.000, untuk saldo laba kita punya saldo akhir 298.225, dan untuk total likuiditas kita ada, total modal kita ada sekitar 348.225. Nah, selanjutnya pada laporan posisi keuangan. Ini adalah merupakan bentuk laporan untuk mengetahui berapa sih kekayaan dari perusahaan kita. Kekayaan kita tuh termasuk aset dan juga liabilitas yang ditambah dengan ekuitas. Oke. Jadi aset kita itu memiliki aset lancar, yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Dan untuk aset tetap kita peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan toko kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ini ditotalkan semua dapat pada hasil sekitar 416.745. Nah, untuk liabilitas sendiri, ini diambil dari liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang sini itu di bawah 1 tahun hutangnya. Jadi hutang dagang, hutang gaji, beban yang masih dibayar, hutang bank,
yang bagian lancar dengan utang bunga. Dan untuk liabilitas jangka panjang itu ada utang bank yang jangka panjang, yaitu setelah 1 tahun itu. Jadi untuk utang bank ini cara menghitungnya itu karena untuk kan ini kan kita ngutang untuk 2 tahun kan, sesuai dengan soal penyesuaian tadi. Ngutang 2 tahun dari Agustus, tapi walaupun tanggal 1 Agustus kita tidak ngitung sebagai 5 bulan itu, tapi ini dihitung sebagai 1 tahun, walaupun ini belum sampai ke 1 tahun itu sendiri. Nah, dihitung sebagai 1 tahun kan ini karena bunga utang kita ini untuk 2 tahun itu 40.000, maka dibagi 2 saja. 40.000-nya 40.000, jadi total utang yang kita miliki adalah 68.520. Dan ekuitas ini diambil dari modal saham dan juga saldo laba. Saldo laba ini diambil dari sini, dari dividen ini, saldo laba bersih, saldo awal ditambah laba bersih ditambah dikurang dividen. Nah, ini saya totalkan menjadi hasilnya gini, jadi 348.225. Jadi totalkan antara liabilitas dan itu apa tuh dan ekuitas menjadi 416.745. Jadi total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan Waserba 81 atau Warung Serba Batik 81 adalah 416.745. Jadi itulah total kekayaan yang dimiliki oleh PT Waserba 81. Oke. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terlalu singkat karena saya ini sudah beberapa kali ngulang. Aduh, cukup lelah rasa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kebanyakan bacanya dan suara saya tidak kedengaran jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parman Setia, pamit undur diri. Sekian, semoga ini untuk UAS. Bismillah.